Artinya kalau sudah dikatakan makna tauhid adalah menghambakan diri hanya kepada Allah, tidak mau diperbudak oleh makhluk manapun, tidak mau diperbudak oleh siapapun, dan tidak mau diperbudak oleh apapun, maka berarti kita tidak boleh diperbudak oleh hawa, tidak diperbudak oleh hawa nafsu dan emosi. Jangan lupa bahwa dasar agama ini, dasar Islam ini adalah la ilaha illallah. Kita mengajak kepada Allah, kita berdakwah kepada Allah, kita mengajak untuk manusia seluruhnya memuliakan Allah, beribadah kepada Allah saja dan jangan beribadah pada yang lain. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayahnya kepada Islam wal iman, atas hidayahnya dan bimbingannya kepada jalan tauhid wa jalan sunnah. Kita bersyukur kepada Allah dengan memujinya. Alhamdulillah. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Betapa banyak kaum muslimin yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ke dalam Islam ini. Tetapi sebagian mereka tidak mengerti makna tauhid. Tidak mengerti makna kalimat syahadat la ilaha illallah. Kalimat yang sepertinya singkat. Tiada ilah, tiada ma'bud yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ikrar ini memiliki konsekuensi-konsekuensi yang sangat besar dan sangat banyak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkata Syekh Sulaiman Ibn Abdullah rahimahullah dalam kitabnya yang besar Taisir Al-Aziz Al-Hamid fi syarah kitab At-Tauhid, kata beliau, makna la ilaha illallah adalah tidak memberikan ibadah kecuali kepada Allah. Wal ibadah wa ibadatuhu hiya ta'atuhu bi fi'lil ma'mur wa tarkil mahdhur wa dhalika huwa
hakikatul Islam. Ibadah kepada Allah maknanya adalah mentaatinya pada semua apa yang diperintahkannya dan meninggalkan semua apa yang dilarangnya. Dan itulah hakikat agama Islam. Lianna ma'na al-Islam huwa al-istislam. Karena makna kalimat Islam adalah al-istislam, yakni ketundukan. Menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-mutadammin ghayat al-inqiyad fi ghayat adh-dhull wal khushu'. Yang terkandung di dalam kata istislam adalah puncak keterikatan dan puncak kerendahan di hadapan Allah dan puncaknya kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika awal pertama Rasulullah SAW mengajak orang-orang Arab, khususnya orang-orang Quraisy, qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakan la ilaha illallah, kalian selamat. Mereka tidak serta-merta menerimanya. Mereka bahkan menerimanya dengan sangat berat. Mereka menentang dengan sekian penentangan-penentangan. Mengapa? Karena mereka paham konsekuensinya. Sehingga sebagian mereka bertanya, bagaimana hubungan kami dengan Romawi? Bagaimana hubungan kami dengan Ikhwan ibn a'azakumullah, disebutkan raja-raja besar yang mereka terikat dengan. Bagaimana dengan penguasa Persia? Bagaimana dengan penguasa Romawi? Bagaimana dengan penguasa Qibti? Apakah kami harus putus hubungan dengan mereka? Ikhwan ibn a'azakumullah, mereka tahu bahwa makna la ilaha illallah artinya mereka tidak memperbudak dirinya pada siapapun dan pada apapun. Siapapun kalau akil dan apapun yang ghairu akil. Artinya tidak tunduk pada manusia atau jin, pada siapapun. Kami enggak diperbudak oleh siapapun. Kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak diperbudak oleh apapun. Tidak diperbudak oleh hawa nafsu. Tidak diperbudak oleh emosi. Tidak diperbudak oleh pikiran sendiri. Tidak diperbudak oleh batu keramat, pohon keramat, kuburan keramat, cincin keramat, keris keramat, dan lain-lain. Tidak diperbudak oleh harta dunia. Tidak diperbudak oleh tarikan-tarikan hawa nafsu dari kesukaan pada dunia dan seisinya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Berarti konsekuensi makna tauhid adalah kita tidak diperbudak oleh siapapun dan oleh apapun. Menjadi hamba yang merdeka hanya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sang penciptanya, pemiliknya, yang memberikan kepadanya segala fasilitas kehidupan. Maka itu kehambaan yang sangat wajar. Memang kita hamba Allah, maka kita menghambakan kepada Allah. Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tunduk pada penciptanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga karena ketidakpahaman sebagian kaum muslimin tentang tauhid, semoga Allah memberikan hidayah pada mereka, maka sebagian mereka terikat dan diperbudak oleh dunianya. Sebagian mereka diperbudak oleh hartanya. Sebagian mereka diperbudak oleh ambisi kedudukan. Sehingga mereka rela berbuat apapun, menindas manusia, membantai manusia, menumpahkan darah manusia, berbuat zalim, berbuat dusta, berbuat apapun demi ambisinya, maka dia diperbudak oleh hartanya dan hawa nafsunya. Dia masih belum merdeka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syekh Sulaiman bin Abdullah juga berkata, wa tahqiqut tauhid, mewujudkan tauhid adalah ma'rifatuhu wal-ittila'u ala haqiqatihi wal-qiyam biha ilman wa amalan. Yang namanya mewujudkan tauhid adalah dengan mengenalinya, memahaminya, melihatnya, memperhatikannya, dan setelah itu dia tegakkan tauhid itu pada dirinya, ilman wa amalan. Ditegakkan secara ilmu adalah memahaminya dengan benar, dengan ayat-ayat Allah, dengan hadis-hadis Rasulullah, dengan ucapan-ucapan para salafus saleh,
yang mereka generasi pertama, generasi utama yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Maka itu ilman, menegakkannya secara ilmu. Wa amalan, dan membuktikannya dengan pengamalan perbuatan. Amalan zahir dan amalan batin. Maka kata beliau selanjutnya, wa haqiqatu dzalik huwa injidhabur ruhi ila Allah mahabbatan wa khaufan wa inabatan wa tawakkulan wa du'aan wa ikhlasan wa ijlalan wa haibatan wa ta'ziman wa ibadatan. Maka hakikat tauhid adalah terikatnya ruh dan tertariknya ruh ini kepada Allah satu-satunya dengan rasa cinta, rasa takut, dengan kembali kepadanya, bergantung kepadanya, berdoa kepadanya, memurnikan semua amalannya untuk Allah dengan mengagungkannya, memuliakannya, membesarkannya, dan menghambakan kepadanya. Wabil jumlah. Dan secara ringkasnya, kata Syekh Sulaiman Al-Syekh, wabil jumlati fala yakun fi qalbihi syai'un li ghairillah. Maka ringkasnya, enggak ada dalam hati seorang muwahhid, tidak ada dalam hati seorang yang bertauhid sesuatu pun yang untuk selain Allah. Ketika dia berjalan karena Allah, untuk Allah. Ketika dia berbicara karena Allah, untuk Allah. Ketika dia bersikap karena Allah, untuk Allah. Ketika berbuat apapun, berbicara apapun, bersikap apapun, semuanya karena Allah, untuk Allah. Ibadatan lillah, penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti berat, nah, sangat berat. Tetapi imbalannya di sisi Allah keridhaan, dan itu setinggi-tinggi imbalan. Allah akan ridho pada hambanya yang mukhlisin. Dan juga mendapatkan jannahnya yang segala kenikmatan ada di dalamnya, yang tidak akan mendapatkan kejelekan sedikit pun di dalamnya. Ma la ainun ra'at, wala udunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Dan jangan mengatakan itu kan nanti di akhirat. Barakallahu fikum. Sebentar lagi. Tidak lama kita semua akan mati, dan itu awal kehidupan lain, yaitu kehidupan akhirat. Tidak lama. Kemarin kita masih kecil-kecil, sekarang kita sudah memiliki anak dan cucu. Kemarin kita masih keakan-akan baru kemarin. Kita kenal si Fulan dan si Alan. Ternyata kita ketemu lagi, dia sudah memiliki anak dan cucu. Artinya dunia ini sebentar. Sedangkan akhirat khalidina fiha abada. Akhirat selama-lamanya dan tidak akan berakhir. Khalidina fiha abadan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Juga jangan berkata itu kan nanti. Di dunia juga Allah berikan imbalannya untuk para muwahhidin. Kemuliaan tidak diperbudak oleh siapapun. Kemerdekaan tidak ditindas oleh siapapun. Dia dalam keadaan memiliki haibah, memiliki kehormatan, memiliki kemuliaan. Lihatlah budak-budak dunia. Lihatlah budak-budak hamba hawa. Lihatlah mereka budak-budak manusia rendah, dihinakan. Adapun muwahhid, mulia. Dia tidak diperhamba, tidak diperbudak kecuali oleh Allah, pemiliknya, penciptanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih sekian lagi hikmah-hikmah tauhid. Nasallahu ta'ala taufiq. Nasallahu ta'ala taufiq ila tariqil mustaqim. Ila tariqil tauhid was sunnah. Wa nasallahu ta'ala an yahdiyana wa yahdiyakum wa yahdil muslimina jami'an إلى سواء السبيل وإلى سبيل التوحيد إلى سبيل السنة إلى سبيل السلفية. نسأل الله تعالى لنا ولكم ولجميع المسلمين التوفيق والسداد والاستقامة عليها. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. عباد الله, kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan qul hadhihi sabili
ad'u ila Allah ala basirah. Katakan wahai Rasul, inilah jalanku. Aku mengajak di atas ilmu. Ilallah. Kami mengajak kepada Allah di atas ilmu. Ana wa manittaba'ani. Aku dan pengikut-pengikut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Artinya kalau sudah dikatakan makna tauhid adalah menghambakan diri hanya kepada Allah, tidak mau diperbudak oleh makhluk manapun, tidak mau diperbudak oleh siapapun, dan tidak mau diperbudak oleh apapun, maka berarti kita tidak boleh diperbudak oleh hawa, tidak diperbudak oleh hawa nafsu dan emosi. Jangan lupa bahwa dasar agama ini, dasar Islam ini adalah la ilaha illallah. Kita mengajak kepada Allah. Kita berdakwah kepada Allah. Kita mengajak untuk manusia seluruhnya memuliakan Allah, beribadah kepada Allah saja dan jangan beribadah pada yang lain. Agar mereka menghambakan dirinya kepada Allah saja dan jangan memperbudak dirinya dengan apapun. Maka nabinya dan rasulnya yang diutus oleh Allah, Allah perintahkan, qul, katakanlah, hadhihi sabili, ini jalanku, ad'u ila Allah, mengajak kepada Allah. Kata Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, di antara faedah dari ayat ini kata beliau, at-tanbih alal ikhlas, peringatan agar kita ikhlas dalam dakwah, hanya mengajak kepada Allah. Lianna katsiran minan nasi law da'a ilal haqqi fahuwa yad'u ila nafsih. Karena kebanyakan manusia ketika mengajak kepada kebenaran, ternyata mereka mengajak pada diri mereka pribadi. Mengajak pada dirinya. Mengajak kepada sosok-sosok tertentu. Mengajak kepada fulan wa fulan. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakan ini jalanku dan aku mengajak kepada Allah, bukan kepada si fulan, bukan kepada Allan, tidak mengajak pada siapapun, mengajak untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengikuti Rasul yang diutus oleh Allah, agar mengikuti para imam ahlus sunnah yang Rasulullah SAW katakan mereka adalah warathatul anbiya, berjalan di atas akidah mereka, di atas tauhid mereka, di atas manhaj mereka, para salafus saleh ridwanullah alaihim ajma'in. Ini inti agama Islam yang dikatakan oleh Syekh Sulaiman Al-Syekh dengan kalimat zalika haqiqatu dinil Islam. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا خطايانا وخطاياكم وخطايا المسلمين ونسأل الله تعالى أن يهدينا إلى الطريق المستقيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.